Halo semua, saya Medi Kurniawanti, kelas 6C, jurusan Teknik Elektro, program studi D3 Teknik Informatika, Politeknik Negeri Pontianak. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan sedikit materi tentang firewall. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Konsep firewall sendiri yaitu salah satu lapisan pertahanan yang mengatur hubungan komputer dengan dunia luar melalui interogasi setiap traffic, paket, dan port-port yang diatur dengan rule-rule yang ada. Dilakukan dengan cara menyaring, membatasi, dan menolak. Ketiganya merupakan hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Bisa dilihat sendiri pada gambar, itu ada jaringan publik, ada komunikasi yang datang dari jaringan publik, kemudian ada firewall, lalu pada jaringan private ada komunikasi ditolak oleh firewall, kemudian ada komunikasi yang diizinkan oleh firewall. Konfigurasi firewall sendiri seperti pada gambar, yang dimana diibaratkan boleh masuk nih ada syarat-syaratnya, tapi karena dia tidak memiliki ketentuan yang harus dimiliki oleh firewall seperti konsep yang sebelumnya, maka diibaratkan dia tidak boleh masuk seperti itu oleh jaringan firewallnya sendiri. Lalu selanjutnya ada karakteristik firewall. Yang pertama, semua hubungan atau kegiatan dari dalam keluar harus melewati firewall. Yang kedua, memblok atau membatasi secara digital maupun fisik semua akses LAN kecuali yang melewati firewall. Ketiga, hanya kegiatan yang dikenal terdaftar yang dapat melewati atau melakukan hubungan, di mana mengatur polisi pada konfigurasi keamanan lokal. Yang keempat, firewall harus kebal atau relatif kuat terhadap serangan atau kelemahan, yang mana penggunaan sistem yang dapat dipercaya dan dengan sistem operasi yang relatif aman. Teknik yang digunakan. Yang pertama, service control atau kendali terhadap layanan. Berdasarkan tipe-tipe layanan yang digunakan di internet dan boleh diakses baik untuk ke dalam ataupun keluar firewall. Biasanya firewall akan mengecek nomor IP address dan juga nomor port yang digunakan baik pada protokol TCP dan UDP, bahkan bisa dilengkapi software untuk proxy yang akan menerima dan menerjemahkan setiap permintaan akan suatu layanan sebelum mengizinkannya. Bahkan bisa jadi software pada server itu sendiri, seperti layanan untuk web ataupun untuk mail. Yang kedua, direction control atau kendali terhadap arah. Berdasarkan arah dari berbagai permintaan terhadap layanan yang akan dikenali dan diizinkan melewati firewall. Yang ketiga, user control atau kendali terhadap pengguna. Berdasarkan pengguna atau user untuk dapat menjalankan suatu layanan, artinya ada user yang dapat dan ada yang tidak dapat menjalankan suatu service. Hal ini dikarenakan user tersebut tidak diizinkan untuk melewati firewall. Biasanya digunakan untuk membatasi user dari jaringan lokal untuk mengakses keluar, tetapi bisa juga diterapkan untuk membatasi terhadap pengguna dari luar. Yang selanjutnya yaitu behavior control atau kendali terhadap perlakuan. Berdasarkan seberapa banyak layanan itu telah digunakan, misalnya firewall dapat memfilter email untuk menanggulangi atau mencegah spam. Setelah selesai pembahasan materi, yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan praktikum untuk mencoba melakukan 10 perintah pada penggunaan nets. Untuk melakukan praktikum ini digunakan software atau aplikasi command prompt yang ada pada laptop. Pada 10 perintah penggunaan nets, yang pertama yaitu menampilkan halaman bantuan, yang kedua untuk menampilkan config saat ini, yang ketiga untuk melihat konfigurasi IP, yang keempat
untuk melihat semua driver jaringan nirkabel di sistem pengguna dan propertinya. Yang kelima, melihat semua perintah dalam konteks. Yang keenam, untuk menampilkan semua subperintah dalam perintah-perintah konteks. Yang ketujuh, untuk menampilkan histori WiFi. Yang kedelapan, untuk melihat status firewall. Yang kesembilan, yaitu mempercepat koneksi internet. Dan yang terakhir atau 10, mengaktifkan firewall. Baik, kita langsung saja ke praktikumnya. Pada praktikum firewall ini, hal pertama yang dilakukan adalah dengan membuka command prompt atau CMD pada laptop. Lalu selanjutnya mengetikkan atau menjalankan perintah nets pada command prompt. Ketikkan nets, lalu enter. Sudah seperti ini, ketikkan tanda tanya, lalu enter. Lalu sudah muncul perintah untuk menampilkan semua sel konteks. Berikut ini tampilannya. Lalu selanjutnya adalah Ctrl+C untuk kembali ke user atau untuk mengetikkan perintah selanjutnya. Selanjutnya adalah mengetikkan perintah untuk menampilkan konfigurasi pada interface. NetSH IP show config, lalu enter. Berikut adalah tampilan konfigurasi pada interface. Selanjutnya adalah perintah untuk melihat konfigurasi IP dengan mengetikkan net. Lalu enter. Nah, berikut adalah tampilan konfigurasi IP. Selanjutnya adalah perintah untuk melihat semua driver jaringan nirkabel di sistem pengguna dan propertinya dengan mengetikkan net. WLAN show drivers, lalu enter. Nah, berikut adalah tampilan semua driver jaringan nirkabel di sistem pengguna dan propertinya. Selanjutnya adalah perintah untuk melihat semua perintah dalam konteks dengan mengetikkan nets WLAN. Jangan lupa garis miring dan tanda tanya, lalu enter. Berikut adalah tampilan semua perintah dalam konteks. Nah, selanjutnya adalah melihat atau menampilkan semua sub perintah dalam perintah-perintah konteks. Ketikkan nets WLAN show, lalu enter. Nah, berikut adalah tampilan untuk menampilkan semua subperintah dalam perintah-perintah konteks. Selanjutnya adalah untuk menampilkan histori WiFi.
yang pernah tersambung atau terkoneksi ke komputer pengguna dengan mengetikkan net WLAN show for files, lalu enter. Nah, berikut adalah tampilan histori WiFi yang pernah tersambung atau terkoneksi ke komputer pengguna. Selanjutnya adalah melihat status firewall dengan menjalankan perintah nets firewall show state, lalu tekan enter. Nah, berikut adalah status firewallnya. Selanjutnya adalah perintah untuk mempercepat koneksi internet dengan mengetikkan nets TCP set global net dengan enable, lalu enter. Nah, oke, statusnya sudah oke. Percepatan koneksi internet atau mempercepat koneksi internet telah berhasil. Selanjutnya untuk mengaktifkan firewall dengan mengetikkan perintah nets firewall set mode enable, lalu enter. Nah, berikut adalah perintah untuk mengaktifkan firewall. Setelah melakukan praktikum dan menjalankan perintah pada penggunaan nets menggunakan command prompt, dapat saya tarik kesimpulan yaitu nets atau network shell merupakan sebuah tool bawaan Windows yang berfungsi untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Nets dapat melakukan konfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WIN, firewall, dan lain sebagainya. Nets juga dapat menyimpan konfigurasi skrip jaringan ke bentuk file teks untuk file arsip yang berguna dalam membantu konfigurasi jaringan kembali sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dengan video saya mengenai praktikum firewall ini dapat berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih.